Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are you today? Are you okay? I hope so. Ya, sehat-sehat ya semuanya. Welcome back to English class with me, Miss Resna. Kita bertemu lagi ya di pelajaran bahasa Inggris, and in today's video we are going to learn about ourselves ya. This is me. Ini adalah chapter 2 di buku kalian, yaitu When English Rings a Bell. Okay, so in today's video, we will learn to share and inquire about each other, including our identities, our hobbies, and what we like. Nah, sebetulnya di chapter ini ada lagi nih tentang the members of our family. Tetapi di video kali ini, Miss Resna hanya akan menjelaskan mengenai our identities dan our hobbies and what we like. Nah, bagi kalian yang baru saja beranjak masuk ke kelas 7 SMP, tentunya bertemu dengan teman-teman baru ya di sekolah. Dan mungkin kita tidak mengenal beberapa di antara mereka ya. Nah, biasanya ketika kita tidak saling mengenal satu sama lain, apa sih yang biasa kita lakukan? Dan apa yang harus kita ucapkan jika ingin berkenalan dengan orang-orang baru di lingkungan kita? Tentunya semuanya sudah pernah berkenalan. Tidak asing lagi lah dengan perkenalan. Hanya saja mungkin masih ada yang belum tahu atau masih bingung bagaimana sih caranya memperkenalkan diri kalau dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya dalam perkenalan itu ada beberapa poin yang harus disampaikan ya. Contohnya nama, alamat rumah, dan lain sebagainya, informasi dasar dalam perkenalan. Nah, dalam bahasa Inggris, perkenalan itu dikenal dengan istilah introduction. Nah, jadi sebagaimana yang Miss Resna sampaikan sebelumnya, ketika kita berkenalan, informasi yang paling umum kita sampaikan itu adalah nama, kemudian alamat kita, ya. Di sini ada contoh perkenalan dari Hasnida dan Max B. Ini ada di buku paket kalian ya, di buku paket When English Rings a Bell, chapter 2. Nah, di sini Miss Resna akan bacakan dulu perkenalan yang Hasnida. Hello, my name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Nah, itu dia perkenalan dari Hasnida. Kemudian yang kedua ada perkenalan dari Max B. Ya, Miss Resna bacakan dulu. Good morning, my name is Max B. I am from East Nusa Tenggara. I live in Kupang in Kecamatan Angkasa on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Nah, jadi di sini Hasnida dan Max itu memperkenalkan nama serta alamat mereka. Ya. Ada yang menarik di sini ketika Hasnida dan Max memperkenalkan alamat mereka. Ada yang menggunakan kata depan in, on, dan at. Apa sih bedanya? Nah, jadi ketika kita ingin menyebutkan alamat kita harus memperhatikan preposisi atau kata depan apa sih yang harus kita gunakan gitu ya. Berdasarkan perkenalan Hasnida dan Max, kita dapat belajar bahwa penggunaan preposisi in atau kata depan in digunakan ketika kita menyebutkan tempat yang masih umum ya. Contohnya di sini yang Hasnida, I live in Padang, in Kampung Mutiara. Nah, jadi Padang dan Kampung Mutiara ini sifatnya tempatnya masih umum gitu ya. Kemudian di contoh yang Max, in Kupang, in Kecamatan Angkasa. Nah, jadi wilayah Kupang dan kecamatan ini juga masih umum. Jadi kita menggunakan in. Nah, sementara preposisi on itu lebih spesifik dari yang in. Dan biasanya ketika kita menyebutkan nama jalan, nah disitulah preposisi on digunakan. Contohnya di perkenalan Hasnida dan Max ini, Hasnida menyebutkan on Jalan Kemangi, kemudian Max menyebutkan on Jalan Denpasar. Nah, jadi ketika kita ingin menyebutkan nama jalan, itu biasanya diawali dengan preposisi
on. Nah, kemudian bagaimana dengan at? Nah, at ini jauh lebih spesifik lagi. Jadi preposisi at ini digunakan untuk tempat yang memang sangat spesifik ya. Pokoknya setelah disebutkan tuh tidak akan kebingungan lagi yang mana gitu ya. Contohnya di sini ketika kita menyebutkan nomor rumah kita, itu kan akan sangat mudah ditemukan ya, ada nomor rumahnya, nama jalannya. Artinya sudah sangat lebih spesifik daripada kita hanya menyebutkan nama daerah dan juga hanya menyebutkan nama jalan. Ya, contohnya di sini yang Hasnida, to be precise, katanya ya lebih spesifiknya atau lebih tepatnya, I live at 23 Jalan Kemangi. Saya tinggal di Jalan Kemangi nomor 23. Nah, ketika kita menyebutkan tempat dengan sangat spesifik seperti ini, maka preposisinya menggunakan at. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita diminta untuk memperkenalkan diri, kita bisa mencontoh dari Hasnida dan Max ini ya, yaitu menyebutkan nama dan juga alamat kita. Selain memperkenalkan diri secara langsung, bisa jadi juga kita itu berkenalan dengan cara berdialog. Ya, jadi perkenalan yang tadi, memperkenalkan nama dan juga alamat, itu bisa jadi dalam bentuk percakapan. So here is the way how to ask for and tell our identity. Jadi ini dia caranya menanyakan dan menjawab identitas diri. Yang paling umum yang ditanyakan itu adalah namanya siapa, asalnya dari mana, dan tinggal di mana ya. Nah, 3 pertanyaan ini sangat umum dalam perkenalan ya. Yang pertama ditanya nama, gimana caranya? Nah, ketika kalian ingin menanyakan nama seseorang, you can do it by saying, what's your name? Atau what is your name? Ya. Kemudian cara menjawabnya, my name is, lalu sebutkan nama kalian. You can say either your full name ataupun your nickname ya, boleh nama lengkap ataupun nama panggilan kalian. Yang penting disebutkan dulu di awalnya, my name is gitu ya. Jadi biar lengkap jawabannya. Nah, yang kedua yang biasanya ditanyakan adalah asalnya dari mana. So in English you can ask like this. Where are you from? Where are you from? Atau bisa juga, where do you come from? Where do you come from? Nah, jadi maknanya sama ya. Where are you from dan where do you come from itu maknanya sama. Sama-sama berasal dari mana gitu. Dan kalian bisa menjawab dengan I come from atau I am from, saya berasal dari, sebutkan daerah asal kalian. Contohnya di sini Hasnida dari Sumatera Barat. So she says I am from West Sumatra, katanya ya. Kemudian ketika ditanyakan alamat, tinggal di mana gitu ya. Where do you live? Nah, itu pertanyaan untuk menanyakan alamat seseorang ya, tinggalnya di mana. Where do you live? Kalian bisa jawab dengan I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. Nah, ini jawaban Hasnida, ini contoh yang lengkapnya ya. Sebetulnya kalian jawab secara singkat, misalnya I live in Garut. Itu juga sudah betul ya. Ketika kalian jawab I live in Garut saja sudah betul. Tetapi jika kalian ingin menambahkan informasi lebih lengkap terkait di mana kalian tinggal, itu kalian bisa mencontoh dari Hasnida ini. Contoh kata Hasnida, I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Nah, jadi jangan lupa ya preposisi in, on, dan at-nya ditempatkan sesuai dengan tempat yang kalian sebutkan ya. Semakin spesifik itu berarti kalian menggunakan preposisi yang mana gitu. Itu harus paham ya. Nah, jadi itu dia 3 pertanyaan yang biasa digunakan ketika kita ingin berkenalan gitu ya dengan orang lain. Pertama menanyakan nama, what's your name? Kemudian where are you from? Menanyakan asal, dan where do you live? Menanyakan di mana tinggalnya gitu ya. Nah, selain 3 kalimat itu, kalian juga bisa menanyakan identitas seseorang dengan menanyakan nama panggilannya misalnya ya, seperti yang tertera di video ini. Poin nomor 2, what is your nickname?
Nah, ketika kalian ingin menanyakan dipanggilnya siapa gitu ya, nama panggilannya siapa, you can say, what is your nickname? What is your nickname? Nah, atau ketika kalian berkenalan dan namanya itu kurang jelas gitu ya, misalnya seperti tadi Max B, nah kayak gimana ya nulisnya? Kalian bisa menanyakan dengan cara, how do you spell your name? How do you spell your name? Nah, seperti pertanyaan di poin ketiga ya, bagaimana sih ejaan namamu gitu ya? How do you spell your name? Nah, ini juga spelling ini hal yang penting untuk kalian kuasai ketika kalian nanti misalnya ke luar negeri ataupun bekerja di perusahaan asing ya, atau bekerja di lingkungan yang memang sangat beragam etnis dan kebangsaannya gitu. Bisa jadi kan nama kita atau nama daerah tertentu itu agak sulit untuk kita tangkap gitu ya. Jadi kita membutuhkan ejaannya seperti apa. Nah, so you have to remember how to spell the alphabet in English ya. Jadi nanti kita akan ulas lagi gimana sih cara spelling dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, selanjutnya ini yang tadi ya, where are you from, where do you live? Itu pertanyaan yang umum ketika berkenalan. Selain itu kalian juga bisa menanyakan what is your address. Itu sebetulnya mirip-mirip dengan where do you live, di mana kamu tinggal. Ketika kamu ingin meminta informasi lebih lengkap, kalian bisa menambahkan lagi dengan pertanyaan what is your address, di mana alamatmu. Nah, kemudian selain itu kalau misalnya sudah cukup akrab gitu ya, ini balik lagi nanti ke budaya dalam percakapan gitu ya, budaya ngobrol dan budaya berkenalan itu biasanya setiap daerah, setiap negara itu beda-beda. Seperti contohnya terkait usia ini bisa jadi sesuatu yang tabu gitu untuk diperbincangkan di awal-awal perkenalan. Tetapi kalau misalnya di lingkungan kalian it's fine gitu, it's okay aja ya, kalian bisa juga menanyakan hal ini ya. How old are you? Menanyakan usia, berapa umurmu gitu, berapa usiamu, how old are you? Nah, selain itu ya kalau misalnya sudah lebih akrab percakapannya, bisa juga menanyakan what is your hobby? What is your hobby? Siapa tahu hobinya sama, jadi ngobrolnya bisa lebih akrab lagi ya. Selain itu juga bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain seperti what is your favorite color, atau what is your favorite weather, what is your favorite food gitu ya. Jadi ketika berkenalan kemudian nyambung ngobrolnya, biasanya ditambahkan dengan percakapan-percakapan ringan lainnya. Oke, untuk selanjutnya yuk kita latihan spelling. Sebelumnya di sekolah Miss Resna juga sudah ajarkan spelling ya, mengingatkan kembali. Untuk spelling ini sebetulnya sudah pada belajar di elementary school ya, di SD. Di sini hanya mengingatkan saja. So when you spell your name, you have to spell one by one ya, di alphabet. Contohnya di sini misalkan my name is Siti, S-I-T-I. My name is Benny, B-E-N-I. Nah, ini biasanya agak ketukar-tukar gitu ya ketika harus spelling dengan cepat. Antara spelling A, I, E itu biasanya tertukar gitu. Jadi harus sering latihan gitu ya, sering dibaca lagi. Oke, anak-anak masih ingat lagu yang ABCs? Tentunya mungkin di elementary school sudah diperkenalkan ya. Nah, untuk mengingatkan kembali, let's sing together ABC song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Nah, untuk Z ini bisa Z, bisa Z ya. Jadi kalian boleh spell Z atau Z. Nah, bagi yang belum hafal boleh diulang-ulang lagi sambil dinyanyikan ya, supaya hafal how to spell the alphabet in English.
Nah, jika tadi kita sudah mengetahui cara perkenalan singkat, ya, yang memperkenalkan nama juga address atau alamat. Di sini misalnya ada contoh perkenalan diri yang juga ditambahkan dengan sekolah di mana, hobinya apa, warna favoritnya apa, makanan favoritnya apa. Nah, jadi ini contoh perkenalan yang cukup baik ya ketika misalkan kalian nanti diminta perkenalan diri di kelas ataupun diminta perkenalan diri di ekskul gitu ya. You can use this form ya. Ini contoh dari Anissa. Kita simak bareng-bareng ya. Hi, I'm Anissa. I'm a student of SMP Teladan Bangsa, Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Nah, jadi katanya, hai, saya Anissa. Saya siswi SMP Teladan Bangsa Bulungan. Saya tinggal di Bulungan, Sumatera Utara. Hobi saya adalah memasak dan berlari. Warna kesukaan saya adalah kuning dan biru. Makanan favorit saya atau cemilan ya lebih tepatnya karena di sini istilahnya menggunakan kata snack. Jadi cemilan favorit saya atau cemilan kesukaan saya adalah pisang goreng katanya. Senang bertemu denganmu. Nice to see you. Oke, ada satu perkenalan lagi dari Yohanes. Mari kita simak. Hello, my name is Yohanes. I'm a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Nah, jadi di sini katanya, hello, nama saya Yohanes. Saya siswa SMP Negeri 2 Biak. Saya tinggal di Biak, Papua. Saya senang berenang dan membaca buku. Warna favorit atau warna kesukaan saya adalah hijau dan makanan favorit saya adalah nasi goreng. Senang berjumpa denganmu gitu ya. Nah, jadi contoh perkenalan Anissa dan Yohanes ini contoh perkenalan yang cukup baik ya formatnya. Ketika kalian ingin berkenalan, nah kalian bisa menggunakan format yang dicontohkan oleh Anissa dan Yohanes ini. Nah, sebagai latihannya, silakan kalian coba lengkapi format perkenalan seperti tadi yang Anissa dan Yohanes sampaikan. Oke? Jadi di sini diisi ya, mulai dari nama, kemudian kalian siswa sekolah mana, tinggal di mana, dan hobi kalian apa, warna favoritnya apa, makanan favoritnya apa. And then you can choose whether you can say nice to see you atau nice to meet you. Jadi itu boleh milih ya. Nah, di sini ketika kalian menyebutkan hobi, kalian bisa bilang I like, kemudian langsung sebutkan hobinya. Seperti tadi contoh yang Yohanes, I like swimming and reading books katanya. Nah, ketika kita menggunakan istilah I like, itu kalian tinggal menambahkan saja hobinya apa. Misalnya hobinya bernyanyi, berarti I like singing gitu ya. Tapi ketika kalian ingin menggunakan istilah yang my hobby is, ketika kalian menyebutkan satu hobi saja, kalian pakai istilah yang my hobby is. Tetapi ketika kalian ingin menyebutkan hobinya lebih dari satu, berarti kalian harus merubah dulu kata hobby menjadi hobbies, dan to be-nya yang is itu diubah menjadi are. Jadi ketika kalian menyebutkan hobinya dua atau lebih, you can say my hobbies are singing and dancing for example ya. Kalau misalnya pakai I like, kalian boleh menyebutkan satu ataupun lebih tanpa merubah bentuk kalimatnya. You can say I like singing. You can also say I like singing and dancing. Tapi ketika misalkan kalian bilang my hobby is, hanya satu yang kalian sebutkan di sana ya. Ketika ingin menyebutkan lebih dari satu, harusnya menggunakan istilah yang my hobbies are. Okay, do you get it? Nah, selanjutnya sama ya dengan yang my hobby tadi. Ketika kalian menyebutkan my favorite color, kalau nyebutinnya satu, kalian cukup bilang my favorite color is. Sebutkan deh warnanya apa. Tapi kalau kalian punya warna favoritnya itu lebih dari satu, kalian harus menambahkan S setelah kata colornya, jadi colors.
dan to be-nya memakai yang are, ya, bukan yang is lagi. Jadi kalian kalau misalnya punya warna favoritnya lebih dari satu, bilangnya my favorite colors are. Nah, jadi ketika kalian menyebutkan satu dan ketika kalian menyebutkan banyak, itu merubah kata dan juga to be yang kalian gunakan dalam kalimat itu. Okay, so that's all for today's learning. If you have any question, don't hesitate to contact me on WA group ya. Jadi silakan kalau punya pertanyaan boleh tanyakan ke Miss Resna secara langsung di grup WhatsApp ataupun simpan pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube video Miss Resna, okay? Thank you very much for your attention. See you in the next meeting. Goodbye.